Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baiklah anak-anak, untuk memulai pembelajaran agar pembelajaran kita lancar sampai selesai, kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Untuk berdoa dipimpin oleh ketua kelas. IO, silakan. Teman-teman, sebelum mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih ya IO. Ya Bu. Yang tidak masuk hari ini, apakah ada teman kalian yang tidak masuk anak-anak? Alhamdulillah ya kalau semua masuk ya, jadi kita semua bisa mengikuti pembelajaran hari ini. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan memulai pembelajaran tentang materi apa? Kimia hijau. Kimia hijau itu materi yang baru di kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka juga kurikulum yang viral ya, baru diterapkan pada tahun ini, ya kan? Kalian mengalaminya. Nah, tema di kimia hijau sebenarnya itu banyak yang bisa kita ambil. Ibu hanya mengambil salah satu contoh tentang apa? Plastik. Nah, plastik, kamu sendiri kan tahu ya, plastik itu adalah bahan yang sering kalian gunakan. Bisa untuk tempat makan, tempat minum, ya kan? Ataupun ketika berbelanja di Indomaret atau Alfamart itu menggunakan plastik. Nah, plastik sendiri itu merupakan bahan yang terbuat dari penyulingan gas dan minyak yang disebut etilen. Nah, merupakan bahan yang tidak dapat diperbarui. Jadi ketika kita menggunakan plastik secara terus-menerus, kebutuhan plastik meningkat, otomatis pemenuhan kebutuhan penggunaan bahan tidak dapat diperbarui itu juga akan terkikis banyak, ya kan? Sedangkan untuk memperbaruinya membutuhkan waktu berjuta-juta tahun lamanya. Pembahasan tentang plastik. Plastik itu selain memiliki sisi positif juga memiliki sisi yang negatif. Positif itu seperti kalian menggunakan bahan itu untuk tempat makan, tempat minum. Negatifnya adalah ketika pemakaian plastik itu digunakan secara berlebihan, maka akan mengakibatkan pencemaran lingkungan. Bisa pencemaran udara, pencemaran tanah, dan pencemaran air. Seperti terlihat pada gambar ini, termasuk pencemaran apa? Air. Tanah. Pencemaran tanah. Karena plastik itu terbuat dari bahan yang tidak dapat diuraikan. Jika kamu setelah menggunakan terus dibuang, lah akan mengakibatkan seperti ini, ya. Jadi pencemaran tanah, ya. Kemudian ibu ingin menanyakan kepada kalian, ini juga berhubungan tentang plastik. Kita masuk ke persepsi anak-anak ya. Pada gambar itu, nah dari gambar itu kalian bisa menyimpulkan bahwa kegiatan itu dia mengisi ulang botol yang sudah dipakai. Nah, pernahkah kalian melakukan kegiatan seperti pada gambar? Hampir semua. Sekarang ketika kamu melakukan kegiatan itu, kira-kira tahu nggak dampak buruknya, negatifnya apa? Tidak tahu ya. Yang penting setelah kamu meminum isinya, kemudian wadahnya masih bisa dipakai, kamu isi lagi aja, ya kan? Nah, berarti kan kalian belum memahami ya hubungannya apa sih ketika kalian melakukan hal seperti ini. Jadi nak, dampak negatif ketika kalian mengisi ulang botol itu, mari kita lihat sama-sama dari video berikut ya. Coba disimak. Hai sahabat Kompas TV, ayo di sini siapanya masih suka isi ulang air pakai botol plastik bekas? Sepertinya kebiasaan itu sudah harus ditinggalkan nih. Di sini air mengisi ulang botol plastik bisa berbahaya bagi kesehatan tubuh karena menimbulkan banyak
beresiko untuk dipakai ulang, apalagi jika diisi air hangat atau air panas. Di mana lapisan polimer pada botol akan melalui dan mengeluarkan zat karsinogenik atau zat-zat yang memicu kanker kanker. Hal itu akan terjadi jika Anda menggunakannya dalam jangka panjang. Selain itu, mengisi ulang botol air minum kemasan dapat menyebabkan kontaminasi pada air dan botol. Setelah botol dibuka, kuman dari luar dapat masuk ke dalam botol dan membuat air minum yang diisi ulang terkontaminasi. Hal ini dapat menyebabkan Anda mengalami keracunan dan diare akibat infeksi bakteri tersebut. Nah, sahabat Kompas TV, untuk memang belum terserang penyakit, pada dasarnya botol kemasan plastik memang dibuang untuk sekali pakai. Kalau menggunakan botol minum plastik, ingatlah kembali untuk tidak menggunakannya berulang. Jika sayang untuk dibuang, botol plastik bisa didaur ulang menjadi barang-barang yang berguna. Hai sahabat Kompas TV, ayo disini siapa yang masih suka isu? Jadi dari video yang sudah kamu perhatikan tadi, kira-kira siapa yang bisa memberikan pendapat? Saya Bu. Ya, ada. Jadi pada video tadi menjelaskan mengenai kode plastik, baik kode plastik. Jadi waktu ketika saya mengisi botol plastik tersebut berkaitan dengan kode plastik PETE yang nantinya menyebabkan kanker bagi kesehatan dan menyebabkan turunnya imunitas bagi tubuh. Jadi di sini kita membahas tentang apa ya? Tentang plastik yang lebih dikerucutkan, yaitu tentang kode-kode plastik, ya kan? Jadi sebelum kita masuk ke inti pembelajaran, kita adakan pretest dulu. Seberapa jauh ya kemampuan kalian dalam memahami kode-kode plastik? Ketika ada peserta didik yang sudah pernah membaca mungkin bisa, tapi yang belum pernah mengenal sama sekali ya kita lihat aja ya. Coba dimulai ya pretestnya, dibuka di aplikasi Office 365 ya nak. Pretestnya dikerjakan 5 menit saja untuk 5 soal ya. Ayo segera. Yang sudah masuk siapa? Oke, jadi pretest ini berisi 5 soal ya. 5 soal untuk 5 menit saja ya nak dikerjakan. Nanti kelihatan kalian bisa nggak mengerjakan soal ini ya kan kita belum mulai pembelajaran, belum sampai ke inti, biar tahu kemampuan kalian di mana. Nanti dilihat ya nilainya ya. Nah, lihat nilainya nanti ya.
sudah muncul nilainya? Sudah. Coba siapa yang nilainya di bawah KKM? Tentu saya. Ada berapa ini anak di bawah KKM? Coba ngaca yang di bawah KKM anak-anak. Nah, ayo ngaca yang tinggi. Nah, berarti ada mungkin 50% ya. Tidak apa-apa ya. Ini kan hasilnya masih pretest ya. Nah, kita kan belum memahami pembelajaran hari ini. Tidak apa-apa. Dari hasil pretest yang kamu peroleh, kan masih banyak teman-teman yang nilainya di bawah KKM. Nah, kita akan memperbaiki itu. Kita belajar agar memahami kode-kode plastik ya nak ya. Jadi nanti kita bisa memperbaiki nilai kalian pada akhir proses nanti. Tujuan pembelajaran kita hari ini apa? Yang pertama yaitu kalian bisa menganalisis kode-kode yang ada pada wadah kemasan plastik ya. Itu kan plastiknya sudah ada di depan ya. Jadi kalian nanti tahu bahwa kode-kode plastik itu ada 1 sampai 7. Nanti akan kamu pelajari kelebihan dan kekurangannya, terbuat dari bahan kimia yang seperti apa, kan pasti berbeda. Kemudian setelah kalian melakukan analisis itu, kalian kan berkelompok, bekerja sama, membuat apa? Poster digital dari Canva, ya kan? Untuk menuangkan ide-ide yang sudah kamu analis tadi tentang kode plastik ke dalam poster tadi, disertai himbauan setelah kamu menyimpulkan dari hasil kerja kelompok tadi, ya nak ya. Jadi nanti yang dipresentasikan adalah hasil posternya tadi. Ada 2 gambar di sana. Ada plastik Tupperware sama botol Coca-Cola. Siapa yang bisa memberikan penjelasan dari kedua gambar tersebut? Terserah. Ya Linda, lihat dari harganya mungkin bagaimana? Ayo, coba bagaimana? Menurut saya mungkin karena harganya Tupperware lebih mahal ya, jadi kualitas plastiknya itu juga lebih bagus. Lalu untuk botol plastik sendiri itu tipis Gitu ya. Kamu hanya melihat Tupperware itu harganya kan mahal Bu, jadi bisa digunakan berkali-kali. Kemudian kalau Coca-Cola itu kan langsung dibuang biasanya Bu, atau dimanfaatkan untuk yang lain ya kan? Ya di sini kan kamu belum melihat ya. Plastik itu dibedakan berdasarkan kode-kodenya ternyata ya. Jadi hari ini kita belajar tentang cara menganalisis kode-kode pada plastik. Jadi kita melakukan diskusi anak-anak ya setelah kita melakukan orientasi masalah ini. Ya silakan ya kita diskusi, buat berkelompok dan lakukan kegiatan tersebut. Mari anak-anak. Ayo kita duduk dengan kelompoknya masing-masing. Kita melakukan kegiatan diskusi nak. Nah, sudah? Sudah ya? Sekarang coba perhatikan. Yang kelompok 1 yang mana? Kelompoknya Saifa ya. Kelompok 1 Saifa, kelompok 2 kelompoknya IO, kelompok 3 kelompoknya Anjeng, kelompok 4 kelompoknya Yulinda, kelompok 5 kelompoknya Arya. Oke? Sebelum mulai pembelajaran Ibu akan membagi LKPD-nya. LKPD-nya Ibu bagi ya. Ayo kita lakukan kegiatan sesuai dengan apa yang ada di LKPD. Ayo diamati. Nah, ya. Semua sudah mendapatkan LKPD masing-masing. Sekarang perwakilan satu kelompok untuk mengambil plastik yang ada di depan untuk dianalisis. Ayo perwakilan satu kelompok mengambil satu peserta mengambil. Nah. Sudah semua? Sudah mengambil ya? Nah, dari plastik atau wadah makanan, wadah minuman yang sudah kamu ambil, itu kalian analisis. Yang ditanyakan untuk kelompoknya 2 IO ini. Ada Bu. Ya. Untuk jenis bahannya itu yang mana ya? Jelasnya. Nah, itu ya. Jadi ini kan ada tabel-tabel ya nak ya.
ini kan yang kamu analisis ya, ada wadah makanan, botol. Misalkan kamu ambil wadah ini ya, itu kan ada kodenya di sini. Itu kamu misalkan melihat ini kode 1, berarti kamu tulis di sini ya. Terus jenis bahannya apa? Itu kamu searching di internet. Ya kan sudah ibu beri linknya itu ada di sini ya kan? Jadi kamu klik agar tahu kode 1 itu bahannya apa. Kemudian kekurangannya apa, kelebihannya apa. Juga dimasukkan juga, misalkan kode 5 PP. PP itu kan polipropilen, jadi rumus strukturnya apa, rumus molekulnya apa, agar nuansa kimianya kelihatan gitu ya. Setelah itu dibuat poster. Oke, ada yang minta lagi? Ya, nanti ya, silakan dikerjakan ya. Ada yang ditanyakan lagi? Untuk kelompoknya Yuninda, apa yang perlu ditanyakan? Oke, mungkin untuk kegiatan posternya, untuk apa? Berdiskusi poster. Untuk posternya itu sekolah kuliah apakah sudah benar? Untuk kegiatan membuat poster ya. Jadi di sini dimasukkan juga ya. Apa namanya poster yang sudah kamu kerjakan itu ada rumus molekul dan struktur dari bahan yang apa namanya? Misalkan kode 1 ini terbuat dari bahan apa ya kan? PET itu kan dicari di internet. Ini seperti apa rumus strukturnya? Oke ya. Oke. Nah, bagus ya. Terus ada himbauannya juga nggak setelah kamu menganalisis botol-botol ini? Misalkan ternyata plastik itu berbahaya ya Bu dan menyebabkan limbah. Berarti kan lebih baik misalkan kita apa namanya menggunakan tumbler atau memakai berbahan kaca seperti itu, ya kan? Nah, ada ya untuk wadah minuman juga, misal untuk tempat makanan misalkan kita menggunakan stainless steel seperti itu ya. Ya dikerjakan dengan baik. Oke ya, oke ya sudah ya. Untuk kegiatan selanjutnya sudah selesai membuat poster? Sudah ya. PKS KPD sudah diisi, poster sudah dikerjakan. Berikutnya berarti kita menyajikan ya hasil. Untuk menyajikan hasil dari poster yang kalian buat, siapa yang maju pertama? Kelompoknya siapa? Saifa. Menyajikan ya, dimulai dari kelompoknya Saifa, kelompok 1 ya. Silakan Saifa maju di depan dengan teman-temannya. Oke, ayo beri tepuk tangan. Perhatikan ya, temannya berpresentasi. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 akan menyajikan hasil dari diskusi kami, yaitu tentang kode-kode plastik pada kehidupan sehari-hari. Dimulai dengan kode 1, 2, dan 7. Baik, pertama akan dijelaskan oleh Azba Gizela untuk kode 1. Jadi yang pertama ada PETE atau polyethylene. Jadi PETE yang kode 1 ini hanya dapat digunakan sekali pakai saja. Karena bila digunakan berkali-kali dapat mengeluarkan zat karsinogenik yang dimana dapat menyebabkan kanker. Nah, untuk PETE ini ciri-cirinya berwarna bening, permukaannya halus dan tahan terhadap suhu ruang. Selain itu, PETE dapat didaur ulang menjadi furnitur, serat, dan sebagainya. Nah, pesan dari saya, jangan menggunakan kode 1 PETE ini digunakan untuk berkali-kali, hanya sekali pakai saja. Baik, kemudian ada kode 2 HDPE yang akan dijelaskan oleh Amanda. HDPE atau High Density Polyethylene. HDPE merupakan bahan plastik yang aman digunakan karena dapat mencegah reaksi kimia antara kemasan plastik dengan makanan yang dikemasnya. HDPE memiliki bahan yang kuat, keras, buram, dan tahan dengan suhu tinggi. HDPE
7 atau order akan dijelaskan oleh Emerson. Kode 7 order atau polikarbonat digunakan pada pembuatan botol minum bayi dan botol pendingin air. Contoh lain adalah deodoran. Waspada dengan kode 7 karena mengandung bisphenol A yang terkandung bisa larut. Bisphenol A menyebabkan kerusakan kromosom. Pada kode 7 terbuat dari campuran beberapa jenis plastik. Oleh sebab itu, penggunaan wadah dengan kode 7 untuk makanan tidak disarankan. Nah, kemudian ada himbauan untuk teman-teman. Say no to plastik. Kita harus berhati-hati dalam menggunakan kode plastik 1, 2, dan 7 yang memiliki dampak negatif bagi kesehatan kita. Maka dari itu, mari tinggalkan plastik agar sesuai dengan prinsip kimia hijau nomor 1, yaitu mengurangi limbah, dan menggantinya dengan bahan baku terbarukan agar sesuai dengan prinsip kimia hijau nomor 7. Seperti mengganti kresek plastik menjadi paper bag saat berbelanja agar sesuai dengan prinsip kimia hijau nomor 10. Seperti itu dulu presentasi dari hasil diskusi kami. Sebelum kami tutup, adakah yang ingin bertanya? Saya. Ya. Adakah yang ditanyakan? IO bertanya. Ya, ayo berdiri IO. Apa yang ditanyakan? Perkenalkan juga. Ya, Perkenalkan apa? saya Dr. Sandy dari kelompok 2. Oke, Mas Hebat, saya mau tanya, apakah kalau saya mengisi ulang botol plastik ini, apakah ini juga termasuk mencegah penyebaran plastik? Pak, saya Jadi Maksudnya begini, mungkin IO bertanya, kalau saya tidak mengisi ulang ini kan berarti langsung dibuang ya? Ya, Kalau saya isi ulang lagi kan bisa dimanfaatkan gitu loh maksudnya IO mungkin ya. Jadi kalau kita memanfaatkan kembali kode 1 PETE bukan hanya untuk mengisi ulang kembali untuk diminum lagi yuk, karena itu berbahaya bagi tubuh kita juga. Jadi kita bukan hanya sayang pada lingkungan juga, tapi sayang pada tubuh kita. Nah kode 1 juga bisa dibuat hal-hal lain juga kan ya Sobat? Oke, furnitur, Tas juga bisa. nah, jadi bisa didaur ulang pada bidang lain, tidak hanya untuk digunakan kembali. Apa sudah paham yuk? Ya berarti salah berarti. Ya. Harus saya perbaiki. Baik. Tidak baik ternyata. Ya terima kasih. Terima kasih Ya. Plus ya untuk oke. Sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kelompok 1 sudah maju, berarti untuk perwakilan lagi aja nambah satu lagi ya. Kelompok berapa? Kelompoknya IO ya maju ya. Oke, silakan maju ke depan nah untuk presentasi. Ayo. Nanti ya, nanti ada satu juga. Baik, sekarang kita selesai. Itu kan selesai ya. Tadi kan penutupnya sudah selesai. Oke. Alhamdulillah. Ini saya perlu titik ini ya. Ini pakai lagi. Oke. Silakan presentasi kelompok 2. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan di sini kami dari kelompok 2 akan presentasikan dari botol-botol plastik yang kita buat di sini. Oke, pertama kita akan perkenalkan diri dulu. Perkenalkan saya Dr. Seti, absen 17. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibrahim Rifyadi, absen 26. Saya Naila Farisa Zakira, absen 28. Saya Mena Eko, absen 11. Baik, setelah itu kita akan presentasikan hasil poster yang kita buat teman-teman. Oke, kita mulai dari kode pertama. Kode pertama ini adalah kode 1 atau PETE. PETE kepanjangan dari polyethylene terephthalate. Biasanya plastik ini ditemukan di plastik minum, kemasan makanan, soda, saus, dan lain-lain. Biasanya ini berwarna bening atau kuning. Jika digunakan berulang kali akan mengeluarkan zat karsinogenik yang dapat menyebabkan kanker. Oke, selanjutnya kode kedua. Ya. Nah, ini teman-teman kode kedua. Bisa dilihat di situ
seperti itu ya, apanya itu yang seperti buder ya. C2 KPM itu kimia ya. Rumus betul ya, iya rumusnya sangat sulit sekali. Nah, oke, langsung saya akan jelaskan HDP itu apa. HDP ya, high density polyethylene, biasanya ditemukan di mana? Di sini adalah high density polyethylene. Bisa dilihat dari bawahnya kan, teman-teman, bisa di zoom sini ya. Di sini kode 2, biasanya ini banyak sekali botol-botol, bawahnya ada segitiga. Segitiga itu yang nanti kan bisa didaur ulang, tapi di sini berbeda. Di sini ada terdapat angka nomor 1 sampai 7. Nah, kali ini saya akan menjelaskan angka nomor 2, teman-teman. High density polyethylene yang bahasa Indonesia apa? Polyethylene berdensitas tinggi. Ya, apa itu polyethylene berdensitas tinggi? Ya, bahannya itu sangat kuat, tinggi, tebal. Nah, seperti ini tebal kan? Ya, tebal, teman-teman. Berbeda dari botol-botol plastik minum yang biasanya, ini lebih kuat. Keunggulannya apa? Ini sangat cocok digunakan untuk biasanya tempat-tempat kosmetik, tempat sampo, tempat ini ya, moisturizer ini, terus tempat botol susu, botol sampo, botol sabun, deterjen. Kalau air mungkin ya? Kalau air? Kalau air sih air itu beda. Oke, terus selanjutnya kenapa ini dimanfaatkan? Karena dia ada kuat, dia tahan cahaya matahari, tahan panas, tahan paparan sinar matahari, ya seperti ini. Jadi sangat cocok digunakan. Ini cocok digunakan untuk makanan dan minuman juga karena apa ya? Karena harganya itu tadi. Tapi perlu diingat teman-teman, tidak bisa digunakan berulang kali. Sama seperti kode pertama. Seperti itu. Iya. Karena apa? Karena bahaya. Bahan apa? Ada senyawa antimonik peroksida kali ini. Antimonik peroksida itu bisa menyebabkan kanker seiring berjalannya waktu. Jadi kita boleh digunakan ulang-ulang teman-teman. Seperti itu. Oke, langsung saja ke kode selanjutnya. Selanjutnya ada kode 5. Ini contoh kode 5. Biasanya digunakan untuk wadah makan atau minuman. Seperti ini. Dalamnya ada segitiga dengan kode 5. Bawahnya dengan PP atau polipropilen. Polipropilen ini memiliki sifat tahan panas, kuat dan ringan dan tahan terhadap panas. Bahan ini adalah bahan terbaik yang bisa digunakan untuk kemasan makanan ataupun minuman karena bisa mencegah terjadinya reaksi kimia dan tahan terhadap panas apapun. Jadi untuk makanan dan minuman sangat dianjurkan menggunakan kode 5 ini karena ini yang sangat baik untuk dua hal tersebut. Nah, sekarang untuk kesimpulan kelompok kami dan himbauan. Untuk kesimpulan, kita tadi bahas kode 1, 2, dan 5. Dan kode yang paling tidak aman digunakan adalah kode 1. Kenapa? Karena kode ini ditemukan dan disarankan hanya kepada kode yang disarankan sekali pakai saja. Nah, sifat kode 1 ini bersifat jernih dan kuat, tetapi tidak tahan sama suhu hangat sampai panas. Jika kalian menggunakan ini berkali-kali, apalagi memanaskan, tidak baik karena nanti akan menimbulkan zat karsinogen yang artinya yang dapat menyebabkan penyakit kanker. Untuk himbauannya adalah kita cintai lingkungan dengan mendaur ulang botol yang ada di sekitar kita. Baik, dari kelompok 2, sekian terima kasih dari presentasi yang kami presentasikan. Oke, ada yang ditanyakan teman-teman? Ada yang ditanyakan dari presentasi kelompok 2, anak-anak. Ada yang bertanya? Ada yang bertanya, silakan. Ya. Pastikan dijelaskan mengenai HDP yaitu kode 1. Mengapa kok HDPE masih berbahaya bila dipakai berulang padahal bahan tersebut kan cocok untuk minuman? Nah, karena apa? Karena di dalamnya terdapat bahan antimonik peroksida. Nah, antimonik peroksida itu bisa melepas terpapar karena seiring berjalannya waktu bisa menyebabkan kanker dan bahaya di saluran pernapasan seperti itu. Terima kasih yuk. Ayo ya, sudah selesai ya presentasi hari ini ya kelompoknya itu. Ya, silakan beri ongkos ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan apa yang kita peroleh dari pembelajaran hari ini? Kira-kira siapa yang bisa? Ayo kita simpulkan. Ya, Yuninda, silakan. Pembelajaran kita hari ini kita dapat menyimpulkan macam-macam kode-kode plastik, tetapi kelebihan dan kekurangannya. Serta kita dapat mengetahui kode plastik mana yang paling aman untuk saat ini. Seperti contohnya kode 1, itu tidak boleh digunakan
yaitu zat carcinogenik kan dapat menyebabkan kanker. Sedangkan untuk yang paling aman pada saat ini adalah kode 5 atau PP. Dengan prinsipnya hijau, yaitu mengurangi limbah plastik dengan bahan baku terbarukan, kita dapat menerapkannya pada kehidupan sehari-hari. Contohnya saat kita berbelanja di minimarket, kita dapat mengganti kresek plastik dengan super PP. Oke, bagus ya kesimpulannya yang bisa ya. Ayo bagus ya. Kesimpulan yang diambil oleh Yulinda itu sudah mencakup banyak ya dari kegiatan awal sampai akhir, yaitu dengan mempelajari kode plastik kalian akan tahu kode mana yang plastiknya bisa digunakan kembali atau setelah dipakai itu tidak boleh diisi kembali, ya kan? Tapi jangan dibuang, ya kan? Karena akan menyebabkan limbah. Jadi plastik yang tidak dipakai lagi, misalkan yang berkode 1 itu kita manfaatkan untuk sesuatu yang lebih bermanfaat, misalkan digunakan sebagai vas bunga, ya kan, bisa, atau digunakan sebagai tempat pensil juga bisa. Yang penting kreatif ya nak ya. Jadi dari kegiatan ini kalian sudah bisa menyimpulkan, berarti otomatis hari ini ibu juga langsung akan mengetes kemampuan kalian setelah mengikuti pembelajaran, yaitu dengan melakukan post test. Silakan ya dibuka aplikasi Teams-nya. Tadi kan pretest, sekarang kita melakukan post test. Tetap pada aplikasi Teams Office 365. Nanti dilihat nilainya apakah mengalami peningkatan atau malah menjadi turun. Dilihat ya. Rumput hijau membentang, gunung tinggi menjulang.
pembelajaran. Refleksi pembelajaran ini membuka aplikasi apa? Google Jamboard. Ayo, bisa diisi nanti jawabanmu muncul semua di sana. Jadi teman-teman kalian bisa melihat jawabannya. Ayo. Di situ ada pertanyaan ya, kamu bisa mengisinya. Nah, itu ada yang menjawab tertarik, Bu. Ayo. Berikutnya siapa? Ayo. Ya. Tertarik sekali, Bu. Nah, itu ya. Oh ya, Bu, bentar, sih, Bu. Yo, semua mengisi lah itu ya. Nah. Nah, itu. Ini ada dua. Ya, Ci. Yang kita ini. Diisi menggunakan sticky note ya. Pertanyaan berikutnya mungkin coba Ibu lihat ya. Pertanyaan berikutnya. Itu banyak sekali jawabannya. Lah, apakah materi pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kamu? Nah, silakan diisi lagi. Ayo. Tahukah kamu jika alam tak dijaga, lingkungan rusak muncullah banyak bencana. Mari hindari buang sampah sembarangan. Ayo belajar mengolahnya dengan tepat. Reuse, reduce, recycle. Reuse, reduce, recycle. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, minta tolong ya, minggu depan dipelajari materi tentang penerapan kimia hijau dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Untuk doa dipimpin kembali oleh IO ya sebagai ketua kelas ya. Silakan IO dipimpin doanya. Oke, baik teman-teman, setelah pembelajaran hari ini marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai.